Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 946-950. Namun, Dev pura-pura tidak melihatnya, dan terus berkata kepada Tuan si makam kekaisaran ini berada di sebelah makam kekaisaran saat ini, dan berada di bawah bukit. Jika tebakanku benar, di bukit itu seharusnya adalah makam kaisar. Di mausolem itu terdapat formasi yang menyegel tanah. Kali ini, semua orang bahkan lebih meledak. Tempat itu sekarang telah menjadi objek wisata, dan menerima banyak orang setiap hari. Jika ada makam kaisar di bawahnya, bagaimana mungkin tidak ditemukan? Dan Tuan Si memandang Dev dengan mata menyipit. Dev, apa yang kamu katakan itu benar? Jika tidak ada apa-apa di sana, apakah kamu tahu kata-kata yang kamu ucapkan di sini hari ini akan berakibat apa bagimu? Tuan Si, saya bersedia bertanggung jawab atas apa yang saya katakan. Dev berkata dengan tenang. Melihat Dev begitu tenang, Tuan Si merasa yakin dengan kata-kata Dev, dan yang lainnya mulai goyah. Karena tidak ada yang cukup bodoh untuk menipu Tuan Si pada kesempatan seperti ini. Belum lagi Dev tidak bodoh. Tuan Si, memang ada makam kuno di bawah gunung, tetapi tidak jelas apakah itu makam kaisar. Saya menemukannya beberapa waktu lalu. Ketika saya hendak menyelidikinya dengan tepat, saya bertemu dengan anak ini. Dia mengganggu saya untuk menggunakan formasi 7 bintang untuk menyelidiki. Jika tidak, saya sudah melaporkannya sejak lama. Pada saat ini, Boyerhu berdiri dan berkata, makam kuno yang pertama kali ditemukan Boyerhu. Jadi dia mulai berencana untuk menggalinya sendiri secara diam-diam. Tetapi dia tidak ingin dihancurkan oleh Dev. Tapi sekarang, Dev benar-benar menjual makam itu dengan bantuannya. Boyerhu tidak senang di dalam hatinya. Jadi dia berdiri dan ingin mengambil pujian untuk dirinya sendiri. Setelah Boyerhu mengatakan ini, semua orang benar-benar percaya. Lagi pula, keluarga Hu mencari nafkah dengan mencari harta di gua dan makam. Di bidang ini, tidak ada yang bisa menandingi keluarga Hu. Sekarang Boyerhu telah mengatakan ini, lalu makam di tempat ini hampir bisa dipastikan ada. Tuan Si melirik Boyer, dan Tuan Si tidak percaya apa yang dikatakan Boyer untuk melapor ke atas. Bagaimana mungkin keluarga bangsawan yang mencari harta dari makam dapat berbagi sumber daya yang begitu bagus ketika mereka menemukan sumber daya yang begitu mahal? Dan Tuan Si tidak benar-benar tidak mempercayai perkataan Boyer. Oke, saya akan mengirim seseorang untuk menyelidiki. Jika tempat ini adalah makam kaisar, Dev, kredit Anda tidak kecil. Setelah Tuan Si selesai berbicara, dia melangkah keluar. Melihat Tuan Si pergi, semua orang berdiri untuk mengantarnya pergi. Winston dan Dev juga buru-buru mengirimnya keluar. Dev, sebuah gubuk akan dihancurkan oleh angin hutan. Perlindungan orang lain hanya bersifat sementara. Satu-satunya yang bisa melindungimu adalah dirimu sendiri. Sebelum masuk ke mobil, Si menepuk bahu Dev dan berkata, Dev mengerti apa yang dikatakan Tuan Si dan sedikit mengangguk. Jika Anda ingin hidup dalam masyarakat yang kejam ini, Anda membutuhkan kekuatan Anda sendiri. Dan mengandalkan perlindungan orang lain bukanlah solusi jangka panjang. Tuan Si pergi, dan banyak orang pergi satu demi satu. Jika bukan karena Tuan Si, Paviliun Pelindung Hukum tidak akan memiliki kekuatan untuk mengundang mereka ke sini. Dev, jangan berpikir bahwa jika kamu memiliki pendukung, kamu bisa terselamatkan. Balas dendam dari lengan yang hilang ini tidak dapat disangkal. Kamu tunggu aku. Kai memandang Dev dan menggertakkan giginya. Sans, Dev berkata dengan acuh tak acuh.
Ekspresi Dev hampir membuat Kai marah. Tetapi di sini, dia tidak berani bertindak Dev. Lagi pula, Tuan Si baru saja menjelaskannya. Kai, ayo pergi. Setelah Yandel menatap Dev dengan dingin, dia memanggil putranya untuk pergi. Dia juga takut bahwa Kai tidak bisa tidak menyerang Dev. Ayah, apakah kita membiarkan Dev pergi begitu saja? Setelah pergi, Kai berkata dengan wajah penuh kebencian. Plak, tepat setelah Kai selesai berbicara, Yandel menamparnya, kamu bajingan. Kamu baru saja mengubur seluruh keluarga Suanyuan kami. Tahukah kamu? Kamu masih berani menanyai Tuan Si. Bahkan kamu belum melihat Douglas Zhu di sejarah. Masih berani kentut di depan Tuan Si. Kai menutupi wajahnya dengan ekspresi sedih. Kalau begitu lenganku yang hilang akan sia-sia. Jangan khawatir. Karena kita tidak bisa membunuh Dev secara langsung, maka kita akan melakukannya diam-diam. Niat membunuh yang kuat muncul di mata Yandel. Pada saat ini, Douglas Zhu dan Naga Jaedin berjalan bersama dari pintu masuk paviliun protektorat. Setelah melihat Dev, keduanya berhenti sejenak. Jelas, mereka memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Dev. Tetapi tidak ada yang membuka mulut. Nak, kamu mencuri kredit orang tua ini. Kamu harus memberiku penjelasan hari ini. Pada saat ini, Boyer Hu dengan marah berteriak pada Dev. Dia awalnya menemukan makam kuno ini terlebih dahulu. Tetapi sekarang Dev bergegas untuk menceritakannya dan mengambil pujian. Bagaimana mungkin Boyer tidak marah? Boyer Hu, buat semuanya lebih jelas. Melihat Boyer bergegas, Douglas Zhu bertanya. Meskipun Boyer mengatakan sesuatu tentang hal itu pada perayaan itu, jelas bahwa Tuan Si tidak percaya. Atau dia tidak akan mengatakan bahwa penghargaan harus diberikan kepada Dev. Pemimpin, saya menemukan makam kuno ini terlebih dahulu. Saya menjelajahi makam dan dihancurkan oleh anak ini. Boyer menjelaskan kejadian hari itu secara rinci. Dan kemudian dengan marah berkata hari ini, dia mengatakan lokasi makam kuno ini terlebih dahulu. Bukankah ini jelas mengambil kredit saya? Saya harap pemimpin aliansi dapat membuat keputusan. Douglas Zhu memandang Dev. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Jika demikian, saya pikir perlu untuk menjelaskan masalah ini kepada Tuan Si. Ya, Dev mengangguk tanpa ragu-ragu. Tetapi kemudian melanjutkan hanya saja dia tidak benar-benar mendeteksi makam kuno ini pada saat itu. Itu adalah penyelidikan saya sendiri yang memastikannya. Jika dia melakukannya, itu akan menjadi setelah saya pergikan. Lalu jika memang benar dia menemukannya terlebih dahulu, mengapa dia tidak mengikuti pemimpin aliansi untuk melapor kepadamu tepat waktu? Mungkinkah mereka, keluarga Hu, ingin menelan makam kuno ini sendirian? Kamu bicara omong kosong. Aku. Boyer tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Lagi pula, sudah beberapa hari. Mengapa Boyer tidak melapor ke aliansi seni bela diri sejak awal? Dia tahu yang terbaik di hatinya. Kamu tidak bisa memastikan apakah benar-benar ada makam kuno di sana. Setelah aku pergi, kamu harus pergi menjelajah lagi. Tetapi kamu masih belum menemukannya. Karena makam kuno itu telah disembunyikan oleh lingkaran sihirku. Kamu tidak akan bisa menjelajahi. Dev memandang Boyer seperti itu, dan langsung membongkarnya. Kamu. Boyer terdiam, dan akhirnya menunjuk Dev dan berkata, wah, tunggu aku, cepat atau lambat. Akan terlihat bagus untukmu. Boyer pergi dengan marah. Dan Douglas Zhu memandang Dev dan berkata dengan sikap seorang penatua, tepi tajammu terlalu terbuka. Ini bukan hal yang baik. Bahkan jika seseorang melindungimu dari belakang, tidak mungkin melindungimu seumur hidup. Kamu harus bisa melakukan sendiri. Setelah Douglas Zhu selesai berbicara, dia juga pergi. Dan bahwa Naga Jaedin tidak pernah mengikuti Dev dari awal hingga akhir. Hanya menatap Dev dengan ekspresi setengah tersenyum. Semua orang telah pergi. Dan paviliun pelindung hukum telah kembali tenang. Tuan Chen,
Meskipun Tuan Si mengatakan sesuatu, Anda sebaiknya lebih berhati-hati. Saya menemukan bahwa Anda telah menyinggung banyak orang. Winston menatap Dev tanpa daya dan berkata, jalan kultivasinya sangat panjang, dan akan selalu ada batu sandungan. Jika lancar, saya khawatir saya tidak akan pernah tumbuh dewasa. Dev tersenyum ringan. Winston tidak mengerti Dev. Alasan mengapa Dev melakukan ini hanyalah karena dia ingin mendapatkan lebih banyak sumber daya. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, dia tidak bisa menghindari hal ini. Dan Dev tidak memiliki cara untuk berkultivasi perlahan untuk waktu yang lama, karena ibunya masih menderita. Meskipun Dev belum pernah melihat ibunya, dia tahu bahwa ibunya pasti mencintainya. Sebagai seorang putra, sebagai manusia dia memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan ibunya. Melihat Dev seperti itu, Winston menemukan bahwa perubahan Dev semakin besar dan besar. Dia tidak tahu kapan itu dimulai. Pemuda yang dia pandang rendah di masa lalu secara bertahap mendekati ketinggian yang dia lihat. Di sisi lain, Naga Jaedin memiliki ekspresi muram dalam perjalanan kembali ke rumah naga. Patriark, Tuan Si telah berbicara. Apa yang harus kita lakukan? Naga Hayden bertanya dengan suara rendah. Lakukan apapun yang Anda inginkan. Tuan Si baru saja mengatakan bahwa tidak ada yang boleh membunuh Dev. Tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia tidak dapat ditangkap. Yang saya inginkan bukanlah kehidupan Dev, tetapi identitasnya saat ini. Bisakah Anda melakukannya? Jaedin memandang Hayden dan bertanya. Dimengerti. Hayden mengangguk. Membunuh Dev tidak ada artinya bagi Jaedin. Yang dia butuhkan hanyalah menangkap Dev. Setelah mengkonfirmasi identitas Dev, dia bisa mengancam adiknya Ravina dengan Dev. Mengatakan bahwa dia telah menanyainya selama lebih dari 20 tahun. Rahasia yang tersimpan 20 tahun itu adalah apa yang penting. Bawa beberapa orang secara pribadi dan pergi ke tempat yang dikatakan Dev. Jika Anda memilih di sana setelah Anda menentukan pengalaman, Anda dapat membawa beberapa barang lagi untuk dikirim ke pemimpin aliansi. Jika ini adalah makam kaisar, ada banyak harta di dalamnya. Mata Jaedin sedikit menyipit. Baik, Anda yakinlah. Patriark, Hayden mengangguk. Kali ini, Hayden pergi untuk berpartisipasi. Semua yang dia lakukan sekarang dilakukan untuk dirinya sendiri. Hayden tidak bisa mengabaikannya. Setelah perayaan, Dev tidak tinggal terlalu lama di Kyoto, dan membawa Naga Lima dan yang lainnya langsung kembali ke Hongcheng. Sebelum kembali ke Hongcheng, Dev pergi ke lembah Dewa Obat untuk memurnikan serbuk batu giok hitam, dan membawa Ni kembali. Ketika Dev bergegas ke rumah sakit dengan serbuk batu giok hitam, anak buah Yansen dan Fata sangat senang ketika mereka melihat Dev datang. Dev memandang Yansen dan Fata yang sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Meski keduanya masih terbaring di ranjang dan tidak bisa bergerak, mereka sadar dan bisa berkomunikasi dan berbicara dengan normal. Tapi tulang mereka patah dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Yansen memiliki rokok di mulutnya. Dan ada seorang pria di sampingnya yang selalu siap membuang abu rokok. Melihat penampilan Yansen, dia tampak sangat santai. Yansen, seluruh tubuhmu telah hancur berkeping-keping, dan kamu menjadi sia-sia. Apakah kamu masih ingin merokok? Dev berkata dengan bercanda. Tuan Chen, Anda memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati. Selama saya, Yansen, bernafas. Saya tidak takut. Yansen tersenyum. Dev juga tersenyum tak berdaya. Dan kemudian mengeluarkan salep serbuk batu giok hitam. Kamu yakin karena aku bisa menyembuhkanmu? Jika aku tidak bisa melakukan apa-apa, mari kita lihat apakah kamu bisa tertawa. Setelah selesai berbicara, Dev menyerahkan serbuk giok hitam kepada bawahannya. Di samping benda ini dibagi menjadi dua bagian. Satu untuk pemberian oral dan satu untuk mengolesi. Sekali sehari. Jangan lupa. Dimengerti Tuan Chen. Bawahan itu mengambilnya dan berkata dengan hormat. Tuan Chen, benda apa yang Anda pegang itu?
Kelihatannya hitam. Apakah tidak berbahaya bagi kulit? Fata bertanya dengan cemas. Dev tidak berpikir bahwa Fata seperti ini. Dan dia khawatir tentang kulitnya. Jadi dia tidak bisa menahan tawa. Sangat sulit untuk menebak apa yang dipikirkan wanita ini. Ini adalah salep dari serbuk giok hitam. Dapat meregenerasi dan menyembuhkan tulang. Dan juga dapat mempercantik kulit. Membuat kulit orang dewasa seperti bayi yang baru lahir. Dev berkata dengan ringan. Ketika Fata mendengar ini, dia segera bersemangat dan berkata kepada bawahannya, simpan buat aku lebih banyak dari salep batu giok hitam itu. Yansen dapat membiarkannya mengambilnya secara internal. Jangan mengoleskannya secara eksternal. Kulit kasarnya tidak berguna. Setelah Yansen mendengarnya, dia memutar matanya. Dan mereka berdua benar-benar bertengkar. Dev memandang kedua orang ini dan tersenyum tak berdaya. Setelah beberapa saat, dia pergi. Dengan salep serbuk giok hitam, Yansen dan Fata hanya perlu seminggu untuk bisa berjalan kembali di tanah. Villa Bukit Indah, tempat Raja Kepiting beristirahat. Setelah mengetahui bahwa Yuki dan Eli telah kembali, baik Juansu dan Elias Gu bergegas datang. Juansu sudah lama tidak melihat Yuki. Dan ketika dia melihat Yuki kembali, Juansu menangis dan memeluk Yuki dengan erat. Yuki melihat ayahnya yang sudah tua, dan hatinya merasa menyesal. Untuk mengikuti Dev, dia berkeliaran di luar, mengabaikan ayahnya di rumah. Ayah, maafkan aku. Maaf telah membuatmu menderita sendirian. Yuki terus menyalahkan dirinya sendiri. Gadis bodoh. Aku tahu kamu mengikuti Dev untuk melakukan hal-hal besar. Ketika kamu kembali kali ini, ayah bisa merasakan perubahan dalam dirimu. Juansu juga turut berbahagia untuk Yuki, yang tidak ingin melihat anak-anaknya memiliki masa depan yang cerah. Elias Gu juga memegang tangan Eli erat-erat pada saat ini. Cucu kesayangannya juga telah banyak berubah pada saat ini, yang membuat Elias Gu sangat bersyukur. Dev melihat pemandangan di depannya, dan hatinya tersentuh. Dia tidak tahu apakah benar atau salah membiarkan Yuki dan Eli menemaninya berlarian dan menjauh dari kerabatnya, atau apakah dia adalah sedikit terlalu egois. Tapi untungnya, mereka semua bersatu kembali sekarang, dan memiliki waktu hangat yang langka. Dev juga memperkenalkan Naga Lima kepada Juansu dan Elias Gu. Ketika keduanya tahu bahwa Naga Lima yang merawat Yuki dan Eli secara khusus, mereka juga sangat berterima kasih kepada Naga Lima. Di malam hari, Juansu secara khusus menyiapkan jamuan makan di Hotel Regal, dan sekelompok orang duduk bersama dengan gembira untuk makan. Eli dan Yuki keduanya kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat, sementara Dev membawa Naga Lima, Laura dan Maya untuk menginap di Villa Bukit Indah. Dev akan membiarkan Naga Lima tinggal di sini di masa depan. Meskipun Hongcheng adalah kota kecil, lingkungan di Teluk Bukit Indah cukup indah dan cocok untuk usia lanjut. Setelah menenangkan semua orang, Dev mengeluarkan pil binatang buas, yang merupakan pil binatang buas yang menelan itu. Sekarang Dev telah mencapai puncak tuan besar. Setelah makan pil binatang buas ini, dia mungkin bisa menerobos ke Wuzong, dapat membuat pil emas. Setelah mengikuti penjelasan Naga Lima, Dev kembali ke kamar dan menutup pintu secara langsung, bersiap untuk mundur untuk jangka waktu tertentu dan menerobos ke Wuzong. Dengan kata-kata Tuan Si, Dev seharusnya relatif aman selama periode ini. Tetapi Dev tidak tahu berapa lama keamanan semacam ini dapat dipertahankan. Jadi dia harus memanfaatkan semua waktu untuk berkultivasi. Meskipun Naga Lima tidak memiliki keterampilan sekarang, beruntung serigala putih ada di sana, ditambah Yuki, Eli dan Laura. Jika musuh benar-benar datang ke pintu, mereka juga dapat melindungi Dev, jadi Dev tidak perlu khawatir tentang adanya gangguan. Melihat pil hewan sebening kristal di tangannya, Dev menelannya tanpa ragu-ragu. Segera setelah itu, aura meledak di dantian Dev. Dan kristal naga di tubuh Dev juga tampaknya terpengaruh.
dan cahaya keemasan samar mulai muncul. Aura dalam pil binatang yang dikombinasikan dengan aura yang berasal dari kristal naga memiliki kesempatan untuk meledakkan dantian Dev. Dev dengan cepat menjalankan seni konsentrasi hati, terus-menerus menyerap dan menyempurnakan energi spiritual yang mengamuk ini. Dahi Dev mulai berkeringat dingin. Seluruh tubuhnya seperti bola, tiba-tiba menonjol, dan kemudian tiba-tiba menyusut kembali. Ketidaknyamanan yang parah menyebabkan alis Dev merajut erat. Dev tahu bahwa peningkatan semacam ini di alam, apakah itu untuk semangat atau seksualitasnya sendiri, adalah ujian besar. Itu akan dimakan. Dan pada akhirnya, tidak akan ada tulang yang tersisa. Tubuh Dev mulai bersinar dengan cahaya keemasan, dan tubuh emas Dev dibawa ke ekstrim. Di luar ruangan, Naga 5 melihat cahaya keemasan yang terus-menerus berkedip di dalam ruangan, dan wajahnya menunjukkan sedikit kelegaan. 3 hari kemudian, di forum aliansi seni bela diri, sebuah pesan ledakan diposting oleh Douglas Zhu, pemimpin aliansi seni bela diri. Makam kaisar ditemukan di pinggiran Kyoto. Makam kaisar yang ditemukan kali ini adalah yang terbesar dalam skala. Setelah penggalian sederhana, terdapat tanda-tanda makam kaisar yang ditemukan. Aliansi seni bela diri telah memutuskan bahwa kali ini seni bela diri percobaan akan berada di mausolem kaisar ini. Silakan. Dan kemudian undangan akan dikeluarkan. Dan sekte besar dan keluarga yang menerima undangan akan secara aktif mempersiapkan kandidat. Dan 10 hari kemudian, percobaan akan dimulai tepat waktu. Hanya dengan pesan seperti itu, seluruh dunia seni bela diri berada dalam hiruk-pikuk, dan makam kekaisaran benar-benar ditemukan di Kyoto. Ini tidak terpikirkan, dan itu adalah skala terbesar. Seperti yang bisa Anda bayangkan, hampir semua sekte bangsawan mulai siap untuk percobaan ini, sepenuhnya siap, dan berharap mereka dapat menerima undangan. Pada saat yang sama, di aula keluarga naga, Jaedin memanggil semua anggota senior keluarga naga untuk rapat. Persidangan kali ini luar biasa, dan keluarga naga harus memperhatikannya. Hayden, beritahu informasi yang kamu terima kepada para tetua dan pelindung. Jaedin berkata kepada Hayden. Ya, Hayden mengangguk, dan kemudian berkata kali ini, saya membawa seseorang ke tempat kejadian untuk mengunjungi makam. Ini memang makam kaisar. Angin suram bertiup, dan Anda masih dapat mendengar suara samar di zaman kuno di makam itu. Tidak ada yang tahu apa yang akan ada di dalamnya. Tetapi sekarang aliansi seni bela diri telah mengirim orang untuk menanganinya, dan Anda hanya dapat mendekatinya selama percobaan. Saya mengirim beberapa hal kepada pemimpin aliansi, dan saya mendapat daftar undangan dari pemimpin aliansi. Tuan dan Wali, para tetua silahkan melihat-lihat. Hayden berkata, mengeluarkan file, dan kemudian meletakkannya di depan semua orang. Jika Anda ingin mendapatkan manfaat maksimal dari percobaan ini, tentu Anda harus mengenal diri sendiri dan musuh. Jaedin mengambil daftar terkenal dan sedikit mengernyit. Patriark, apakah ada yang salah? Hayden bertanya buru-buru dengan kepanikan di hatinya. Tidak mudah baginya untuk mendapatkan kesempatan uji coba ini, dan dia tidak boleh melakukan kesalahan. Dev ini, dia ada dalam daftar percobaan. Jaedin bertanya. Ya, saya bertanya kepada pemimpin aliansi Zhu. Ini yang dimaksud oleh Tuan Xi. Bagaimanapun juga, Dev yang menemukan makam kekaisaran ini dan memberitahukannya kepada Tuan Xi. Hayden mengangguk. Dev ini memiliki musuh yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia pergi untuk berpartisipasi dalam percobaan, pasti tidak mungkin baginya untuk keluar hidup-hidup dengan kemampuan kecilnya. Wajah Jaedin muram. Dia ingin Dev hidup, karena nyawa Dev berguna baginya. Tetapi jika dia mati di mausolem, Dev yang sudah mati tidak akan berharga bagi Jaedin. Patriark, mengapa kita tidak melindungi Dev selama persidangan? Hayden dengan hati-hati meminta pendapat Jaedin. Tidak,
Percobaan ini bukan masalah sepele. Bagaimana kita bisa mencurahkan energi kita untuk melindungi Dev? Pasti ada banyak sumber daya harta di mausolem kekaisaran yang begitu besar. Kita harus menjarah sumber daya sesegera mungkin agar tidak didapatkan oleh sekte lain. Keluarga naga harus memimpin. Jaedin menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hayden bertanya dengan malu. Jaedin ragu-ragu sejenak, lalu memandang seorang lelaki tua di sebelah kanannya dan berkata, pelindung hebat. Kalian berlima harus bekerja keras untuk pergi ke Hongcheng untuk menangkap Dev. Tetapi Anda harus bertindak secara rahasia. Yang terbaik untuk tidak mengekspos dirimu sendiri. Dev ini tidak dapat diizinkan untuk berpartisipasi dalam percobaan. Seperti yang diperintahkan, pelindung hebat itu bangkit. Dan kemudian pergi dengan beberapa pelindung lainnya. 5 pelindung keluarga naga semuanya berada di ranah Wuzong. Dan masing-masing dari mereka telah melampaui Wuzong kelas 5. Kekuatan 5 orang sebanding dengan kekuatan keluarga sekte. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.